Halo anak-anak yang di rumah, selamat pagi Pak Indo ucapkan buat kalian semua. Tidak terasa hari ini hari Minggu. Kita beribadah lagi sekolah minggu secara online. Pak Indo harap kalian tetap memiliki kerinduan, tetap memiliki hati untuk terus mencari Tuhan. Walaupun ada wabah virus corona, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi itu tidak bisa membuat kita, menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah baiklah, sebelum kita memuji Tuhan, Pak Endo ingin ingatkan kita semua, mari kita mengambil saat teduh. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan ini. Mari kita mengambil saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baiklah anak-anak, Pak Endo ingin ajak kita semua pada minggu yang indah ini, kita sama-sama berterima kasih kepada Bapa kita di surga. Karena Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia telah membuat kita melewati hari demi hari, menolong orang tua kita bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, memberikan kita tubuh yang sehat, memberikan kita makanan, memelihara dan menjaga kita. Benar tidak? Oke, sekarang kita sama-sama mengangkat satu buah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Nah baik anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, minggu yang begitu indah. Engkau izinkan kami dapat beribadah secara online. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa.
yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami ingin memuji dan menyembah Engkau, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baiklah anak-anak, bagaimana kabar kalian selama ini? Selama kalian di rumah, Pak Indro percaya bahwa kalian tetap sehat-sehat selalu, kalian selalu menjaga diri dengan baik dan selalu menjadi anak yang baik. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah anak raja. Siapa raja di dunia ini? Siapa penguasa dunia ini? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah raja kita. Karena itu kita harus senantiasa menunjukkan sebagai anak raja yang baik, anak raja yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari Pak Indo bersama-sama kita naikkan satu buah pujian mengatakan, aku anak raja. Anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, ingat ya bahwa kalian semua adalah anak raja. Raja kita adalah Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Nah, Pak Indo selanjutnya akan mengajak kalian untuk bersenam ya, dengan lagu yang sudah tidak asing bagi kalian, yaitu Kudaki-daki. Mari kita mendaki, karena ada Allah kita yang akan menguatkan kita dimanapun Allah kita selalu berada dan menyertai kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Kudaki-daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, kita daki-daki yang lebih semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku
Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada. Di mana lagi ya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, ingat ya anak-anak di rumah, kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada dimanapun. Ya, ketika kita sedih, ketika kita senang, di atas, di bawah, dimanapun Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Karena itu kita jangan pernah ragu untuk datang kepada Raja kita, kepada Bapa kita, dan kepada Tuhan kita. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Indro rindu kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah yang mengatur dunia ini. Bukan virus corona yang mengatur kita, tetapi Allah lah yang mengatur dunia ini. Allah yang akan melindungi kita, Allah yang mengerti dan peduli dengan hidup kita. Dia yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kita dari wabah virus corona. Mari kita sama-sama percayakan hidup kita. Kita angkat pujian mengatakan Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, ingat anak-anak bahwa Allah selalu mengerti dan Allah peduli kepada kita semua. Baik Pak Indro, kamu, orang tuamu, saudara-saudarimu. Karena itu senantiasalah kita datang kepada Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan diri kalian dengan baik. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang ketaatan dan kesetiaan si Ayub. Adik-adik bisa membukanya di Alkitab, di kitab Ayub pasal 1 dan pasal 2. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu.
Pakailah kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami yang akan mendengarkan supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, di tanah Uz ada seorang laki-laki yang bernama si Ayub. Nah, si Ayub ini adalah seorang yang sangat saleh dan juga jujur. Ia takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan. Sehingga Tuhan sangat senang sama si Ayub, karena si Ayub suka membantu orang yang dalam kesusahan. Sehingga apa yang dia kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Sehingga ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga si Ayub adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, adik-adik, anak-anaknya yang laki-laki sangat senang berpesta pora dan selalu mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran mereka. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang juga untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Dan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Sehingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati mereka. Demikianlah si Ayub senantiasa melakukan hal tersebut. Adik-adik, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga si iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada si iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, Tuhan." Lalu bertanyalah Tuhan kepada si iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku si Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan juga jujur, yang takut akan Allah dan selalu menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka Dedik berfirman Tuhan kepada si iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dia." Kemudian adik-adik, si iblis pergi di hadapan Tuhan dan untuk mencobai si Ayub. Adik-adik, pada suatu hari ketika anak-anaknya si Ayub sedang makan dan minum di rumah saudaranya laki-laki, kemudian datanglah pembantu Ayub dan berkata kepada si Ayub, "Tuan, ketika lembu sapi kita sedang membajak tanah dan keledai-keledai kita sedang makan rumput, tiba-tiba datanglah orang Seba menyerang dan merampas serta memukul para penjaganya dengan mata pedang." Belum selesai pembantunya berbicara, kemudian datang lagi pembantu yang lain dan berkata kepada si Ayub, "Tuan, ada api turun dari langit dan membakar semua kambing domba dan penjaganya, Tuan." Adik-adik, kemudian datang lagi pembantu-pembantu yang lain dan berkata, "Tuan, tolong. Orang Kastim telah membentuk pasukan untuk merampas unta-unta kita dan telah membunuh para penjaga kita, Tuan. Tolong, Tuan."
Nah, adik-adik, dan yang terakhir datang pula pembantu yang lain dan dengan muka yang sedih memberitahukan kepada si Ayub bahwa anak-anaknya telah mati tertimpa oleh bangunan mereka. Mendengar berita itu, hati Ayub sangat sedih, adik-adik. Sampai-sampai ia mengoyakkan jubahnya, kemudian mencukur rambutnya, dan ia pun sujud menyembah ke tanah. Dengan hati yang sangat sedih, adik-adik, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang juga mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, si Ayub juga ditimpakan penyakit bara yang sangat busuk dari ujung kaki sampai di ujung kepalanya. Adik-adik, kita bisa melihat betapa besar penderitaan yang dialami oleh si Ayub. Namun adik-adik, Ayub tetap setia dalam ketaatan dan kesalehannya. Jadi adik-adik, kita harus mengambil contoh teladan dari si Ayub. Ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik harus tetap setia dan taat kepada Tuhan seperti si Ayub. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, adik-adik harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita yakin bahwa masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir dalam pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Jangan seperti istrinya si Ayub yang menyuruh si Ayub untuk mengutuki Allah. Sampai-sampai Ayub marah kepada istrinya dan berkata kepadanya, "Kamu berbicara seperti orang gila." Katanya lagi kepada istrinya, "Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang buruk tidak mau?" Adik-adik, kakak mau tanya, apakah boleh kita berkata seperti istrinya si Ayub? Iya, tidak boleh adik-adik ya. Tuhan tidak senang kalau adik-adik berkata seperti istrinya si Ayub. Adik-adik, teman-teman si Ayub datang juga untuk melihat si Ayub. Dan mereka berkata kepada si Ayub bahwa Ayub sudah melakukan dosa yang sangat besar, sehingga semua masalah dan kesulitan telah ditimpakannya kepadanya. Ayub menjadi sangat marah kepada mereka karena dia tahu bahwa dia tidak pernah berbuat jahat dan dosa di mata Tuhan. Adik-adik, Tuhan telah melihat Ayub di dalam penderitaan dan kesetiaannya yang dialaminya, namun Ayub tetap setia dan taat kepada Allah. Maka Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberkati Ayub 2 kali lipat banyaknya dari kepunyaan terdahulu. Nah adik-adik, kakak harap firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi mengajarkan kita tentang kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami suatu kesulitan di dalam kehidupan kita, kita juga harus tetap yakin dan percaya akan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkatilah kami mau taat dan setia kepada Tuhan seperti si Ayub. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang setia dan taat ketika kami mengalami kesulitan dan kesusahan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, saudara-saudara kami, serta teman-teman kami. Berikan juga kesehatan tubuh yang baik kepada kami. Tuhan, tolonglah juga agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kami boleh pergi ke sekolah minggu lagi untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita kakak pada pagi hari ini sampai di sini ya. Kakak harap semuanya tetap setia dan juga taat kepada Tuhan. Sampai ketemu lagi dengan kakak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin.